Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 4. Ayo membaca. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi, bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Isilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Jadi misalnya pergi ke sekolah, berjalan kaki atau naik sepeda, atau juga gini. Oke, kita ulang lagi ya. Pergi ke sekolah, berjalan kaki, koma. Ya, ada tanda komanya. Berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan transportasi umum. Itu ya. Nah, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Sebutkan jumlah ya. Maaf, Ibu tidak konsen. Sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Ada 3 ya, ada 3 tadi ya. Terus apa saja? Yang pertama adalah berjalan kaki, yang kedua adalah bersepeda, dan yang ketiga adalah menggunakan transportasi umum. 3. Energi apakah yang dihemat? Bahan bakar minyak ya. Oke, di situ ya. Nah, energi bahan bakar minyak. Selanjutnya nomor 4, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Di sini ada nggak? Nah, karena ya karena penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Misalnya nih ya, kita kalau di Tenggarong nih angkot ya, angkot pun tersisa cuma 6. Kebanyakan orang-orang pakai sepeda motor sendiri atau pakai ojek gitu ya, atau ojek online. Tapi lebih baik lagi sebenarnya kita masih memberdayakan angkot. Nah, cuman angkot ini kelemahannya itu adalah dia tidak bisa berhenti tepat di sesuai permintaan kita. Dia hanya di jalan-jalan besar saja. Kalau misalnya kita harus masuk dalam gang, mereka tidak bisa mengantarkan ke dalam gang. Jadi kita tuh hanya diberhentikan di depan gang, misalnya gitu. Itu yang orang malas kalau pakai angkot ya. Cuman kembali lagi kepada diri kita ya, kalau kita masih bisa kok jalan kaki, nggak apa-apa. Nah, itu ya nggak masalah gitu ya. Nah, coba gini, jadi kalau satu orang misalnya pakai 1 liter bensin naik motor ya, 1 liter bensin naik motor ke sekolah, ke tempat tujuan misalnya ya, dari rumahnya ke sekolah itu 1 liter bensin misalnya ya. Nah, terus kita nih ada berapa? Jadi satu angkot itu bisa muat 8 orang misalnya ya, 8 orang. Nah, jadi kalau misalnya 8 orang tadi menggunakan 1 liter bensin ke sekolah, itu kan 8 liter. Sedangkan kalau naik angkot itu pakai solar ya nak ya. Ya sama aja sih sebenarnya, maksudnya solar itu dia juga bahan bakar minyak. Jadi kalau dia itu si angkot ini misalnya bisa mengangkut 8 orang tersebut dengan 1 liter bensin atau 2 liter lah, 2 liter solar, 6 liter begitu. Nah ya, jadi kita lebih bagus menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Selain itu juga kelemahannya, kekurangannya, kalau kendaraan pribadi itu kita harus merawat mesin, merawat
kendaraan itu supaya tetap awet. Lalu tiap tahun juga harus bayar pajak. Selain perawatan, bayar pajak, beli bensin, juga banyak ya yang harus kita keluarkan uangnya. Jadi kalau dihitung sebenarnya kita lebih hemat menggunakan transportasi umum karena kita tidak perlu melakukan biaya perawatan mesin, kita tidak perlu membeli bensin, kita hanya membayar perjalanannya saja ya, begitu. Kalau dihitung itu memang lebih hemat menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum ya, tapi apalagi di kota besar. Kalau di daerah kita sih mungkin sama saja ya, cuman kalau misalnya di kota besar itu jauh lebih hemat kita menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum. Apalagi misalnya jaraknya dari Jakarta ke Bogor misalnya gitu, orangnya tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, menggunakan kereta api itu jauh lebih hemat, apalagi yang ekonomi mungkin 10.000 saja sudah nyampai di Jakarta. Nah, kalau menggunakan motor itu perjalanannya udah lama, 2 jam misalnya gitu ya. Terus bensinnya 20.000 bolak-balik misalnya, atau 30.000 mungkin seperti itu. Belum lagi macetnya, capeknya luar biasa. Jadi lebih baik menggunakan transportasi umum kalau di kota besar. Nah, sayangnya di Tenggarong ini transportasi umumnya tinggal angkotnya cuma 6, terus bisnya tuh cuma beberapa aja, itu pun keluar kota ya. Oke, selanjutnya, mengapa kalian perlu menghemat energi? Nah, karena agar energi yang tersedia tidak cepat habis dan semua bisa merasakan adanya energi atau merasakan fasilitas energi yang tersedia gitu. Ayo menulis. Rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan. Misalnya waktu pelaksanaan dari pukul berapa? Misalnya dari pagi nih, pukul 7 sampai dengan 9 malam sebelum tidur, apa saja tempat tulis itu aja. Jadi pukul 7 pagi sampai dengan 21.00 atau 07.00 tanda hubung baru 21.00. Tempat pelaksanaannya di mana? Di rumah. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan misalnya apa ya? Mematikan lampu ya, mematikan lampu di siang hari jam berapa, ditulis di sini. Terus mematikan kipas angin jam berapa, terus mematikan televisi jam berapa, menggunakan televisi dari jam ini sampai jam ini, nonton gadget dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, catatan pelaksanaan misalnya pada saat saya ingin mematikan televisi, adik marah-marah misalnya gitu, atau ada kendala pada saat kalian melakukan penghematan energi, saya orang masih nonton, ternyata misalnya televisi ibunya masih nonton, kalian matiin ya nggak boleh gitu ya, nanti ibunya marah. Nah gitu. Terus misalnya pada saat saya berjalan kaki ke warung saya terjatuh misalnya seperti itu. Nah, berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Ibu dulu waktu SD, ibu tuh tinggalnya dulu di stadion, terus SD-nya itu di Stadion Timur ya, nah, di dekatnya Stadion Rondong Demang. Terus ibu sekolah di SD 005. Tahu nggak SD 005 di mana? Di dekatnya Taman Ulin. Nah, itu ibu pas sudah kelas 4, karena kelas 1, 2, 3 kan dianggap masih kecil gitu ya, dan jalannya jauh, kalau nggak ada temen itu kan kasihan. Jadi ibu pas kelas 4 SD itu sudah jalan kaki ke sekolah kalau misalnya orang tuanya tidak bisa mengantarkan gitu.
Jadi kadang ya ibu jalan kaki, terus hujan-hujan gitu pakai pakai payung gitu, nyampai ke sekolahan. Nah jadi ibu pulang pergi itu sudah terbiasa berjalan kaki dari kecil, dari SD kelas 4. Karena kalau kelas 3 itu masih dianggap masih kurang paham kurang paham dengan situasi, takutnya ada orang jahat gitu, karena kan letaknya agak lumayan ya dari rumah, tidak terlalu dekat. Ibu berjalan kaki gitu. SMP juga, ibu SMP-nya di SMP 1. Ternyata berjalan kaki itu banyak sekali manfaatnya ya. Ibu tuh jadi tahu di mana jalan-jalan tembusan masuk ke sekolah. Jadi di SMP 1 dulu itu banyak sekali jalan tembusan yang bisa kita gunakan untuk masuk ke sekolah itu. Jadi tidak lewat pintu gerbang, tetapi ibu lewat pintu belakang itu bisa. Selanjutnya SMA, ibu di SMA Negeri 1. Nah, SMA Negeri 1 ibu sempat 2 tahun berjalan kaki. Karena ibu belum punya SIM. Nah, jadi pas umur 17 tahun, pas di kelas 3 SMA, baru ibu dapat SIM, baru boleh naik motor. Nah, sebelum itu ya ibu jalan kaki bareng-bareng dengan teman-teman ibu yang rumahnya berdekatan. Biasanya seperti itu. Teman ibu tuh selalu menghampiri ke rumah, ayo kita berangkat sama-sama, biasanya gitu. Ya udah, jalan kaki ibu ke sekolah. Kadang kalau motor lambat tuh jalannya lebih cepat gitu. Nah ya pulangnya juga siang kan, SMA itu jam 1:30 siang ya, jam 1:30 siang tuh ibu jalan kaki panas-panas gitu, jadi pakai topi, kadang pakai payung, kadang pakai sweater gitu kan, biar tidak tersengat sinar matahari, biar tidak terlalu hitam kulitnya nanti gitu. Oke, lanjut ya. Oh iya, selama berjalan kaki kalian juga bisa menikmati pemandangan di sekitar kita gitu. Jadi ibu tuh mencermati jalan ini ada apa, jalan ini ada apa. Jadi banyak sekali pengalaman yang indah pada saat berjalan kaki. Nah, ibu pernah dikejar anjing, ibu juga pernah dikejar angsa, pokoknya luar biasa. Tapi itu menyenangkan, jadi kita bisa bertahan hidup dari itu ya. Jadi sekarang kalau ibu ketemu anjing itu sudah terbiasa, karena anjing itu sebenarnya kalau kita bereaksinya tidak terlalu dominan, kita diem aja, dia nggak bakal menggigit kita. Dia tuh sebenarnya ngajak kita main gitu loh. Nah gitu. Terus kalau digonggongin anjing, diem aja, nggak usah langsung lari. Kalau lari kita akan dikejar sama mereka, karena dipikirnya kita sudah membuat kesalahan. Gitu. Kalau angsa karena ibu dikejar angsa itu, angsa itu kalau dia punya anaknya masih kecil-kecil, itu dia akan sangat marah ya. Dia itu akan dia protektif sekali dengan anaknya. Jadi setiap orang yang lewat dipikir adalah orang yang akan memangsa anaknya. Maka dari itu dia selalu menjulurkan kepalanya, ingin mematuk ya, kayak seperti mematuk orang yang jalan. Pokoknya kalau ibu pulang sekolah lihat angsa itu sudah baris sama anaknya, udah ibu mending diam dulu, terus nunggu angsa itu lewat, baru ibu lari. Kalau angsa seperti itu, dia nggak peduli siapapun yang lewat, dia akan menjulurkan kepalanya. Jadi kalau angsa kita lari, tapi kalau anjing tidak usah lari. Gitu. Nah, pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Jadi kalau misalnya di tempat kita tidak ada trotoar apa sih yang buat pedestrian itu namanya? Iya benar, trotoar ya, pinggir jalan itu. Nah, iya di trotoar, kita jalannya di trotoar. Tapi kalau tidak ada, kita jalannya di pinggir ya nak ya, jangan jalan kaki itu di tengah, nanti kita bisa ditabrak oleh kendaraan bermotor atau kendaraan lainnya. Ayo berlatih. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Ingat, pokoknya harus seimbang. Diingat-ingat ya nak ya, ini pasti harus seimbang. Sampai tahun kapanpun kalian belajar hak dan kewajiban itu harus seimbang. Artinya kalau kita melakukan hak, kita juga kita mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Tapi biasanya kita harus melakukan kewajiban dulu baru mendapatkan hak begitu. Kayak orang kerja dulu baru digaji begitu ya. Nah, agar semua dapat berjalan dengan baik,
Perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Ini ngapainnya dia ya? Ini ada air. Ini apa? Ini air juga ya. Sepertinya dia ini minum air sangat banyak sehingga dia memegang perutnya dan matanya seperti ini. Sepertinya dia sakit ya. Dia sakit perut karena kebanyakan minum. Nah, jadi hak kita adalah meminum air secukupnya. Hak kita adalah mendapatkan minuman. Kewajiban kita adalah meminum air secukupnya agar tidak sakit perut. Ini sepertinya susu kotak gitu ya. Dituangkan ke sini, kebanyakan minum akhirnya dia sakit perut. Selanjutnya ini ada anak yang sedang bermain air. Bermain air ini, waduh, perang air nih. Kira-kira air yang dikeluarkan banyak nggak ya ini ya? Banyak. Ini namanya pemborosan energi ya. Jadi hak kita adalah menggunakan air ya, atau mendapatkan fasilitas air bersih. Nah, kewajiban kita adalah menggunakan air seperlunya atau secukupnya. Kalau ini namanya buang-buang air. Selanjutnya ini gambar apa ya? Ya ampun, banyak ikan mati. Kasihan betul ini ikannya, banyak yang mati. Apa ini? Ini pabrik. Ingat yang ada asap-asap, ini pabrik. Limbahnya dibuang ke sungai. Nah, banyak sampah, ada limbah-limbah, akhirnya ikannya mati. Nah, nggak boleh ya seperti ini ya. Jadi misalnya perusahaan ini atau pabrik ini berkewajiban mengolah limbah ya. Limbah itu artinya kotoran atau pembuangan. Itu mengolah limbah dengan baik. Haknya mereka bisa memproduksi memproduksi barang tertentu yang mereka jual. Tapi harus diproses limbahnya dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, kewajibannya ya. Jadi haknya tadi apa? Mereka bisa memproduksi barang yang mereka jual, tapi kewajibannya adalah memproses limbah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan atau sungai. Nah, kita lihat apakah perbuatan anak ini bagus? Dia menyiram tanaman. Nah, perbuatannya bagus ya ini ya. Nah, jadi tapi apa ya? Ada yang aneh nggak ya? Coba, airnya berjatuhan ya? Sebentar, agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Mari kita lihat. Sebenarnya ini sudah bagus ya, menyiram tanaman, cuman sepertinya airnya banyak yang terjatuh tuh sampai di sini. Jadi hak kita adalah mendapatkan fasilitas air yang tersedia tadi, tapi kewajiban kita adalah menggunakan air dengan cermat atau dengan hati-hati agar tidak ada air yang terbuang. Jadi kemungkinan ini ada selangnya bocor. Nah, jadi dia harus diperbaiki dulu selangnya agar tidak ada air yang bocor atau yang berjatuhan terbuang percuma gitu ya. Selanjutnya ayo mencoba. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini adalah materi PJOK ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran 4-nya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.